Bung Rismon, ceritakan kepada publik apa intisari dari buku setebal berapa ini? Sampai 700 halaman lebih. Iya. 706, oh luar. 710 kurang lebih. Sebelum ke situ bisa saya? Boleh, silakan. Jadi apa yang dibantah selama ini menurut saya ada penyesatan publik ya, bahwa yang diupload Dian Sandi Utama bahwa dialah pemilik data. Nah ini penyesatan publik. Dalam rezim digital itu ada kepemilikan itu dikategorikan dari beberapa. Yang pertama adalah data owner, pemilik data. Artinya apa? Informasi yang terkait di dalam objek digital itu terkait si pemilik data. Karena tertulis Joko Widodo, nomor induk mahasiswanya, tanggal lahir, UGM, bla bla bla. Maka pemilik datanya adalah Pak Jokowi. Yang kedua, ada media owner. Di mana dia disimpan? Bisa di flash disk, bisa di cloud, bisa di memory card. Dalam hal ini, ya server X. Karena Dian Sandi Utama menguploadnya ke X. Maka media ownernya adalah X. Itu yang kedua, kategori kedua. Yang ketiga, saya ingatnya cuma beberapa ya. Yang ketiga adalah file creator, si pencipta file. Siapa pencipta file dan dengan cara apa? Misalnya dipoto, di scan atau lainnya. Maka nanti di sidang akan ditanyakan kepada Dian Sandi, siapa si pencipta filenya? Lewat apa? Kamera kah? Scan kah? Nah itu. Baru yang terakhir yang saya ingat ya adalah uploader atau distributor. Disitulah peran dari Dian Sandi. Jadi bedakan uploader dengan data owner itu jauh. Uploader adalah si pengupload, distributor. Data owner adalah pemilik informasi yang ada di dalam objek digital tersebut. Jadi kalau di apa kemarin kan sering ya pengacaranya baik Bu Tifa maupun Pak Roy mengatakan pemilik data itu Dian Sandi. Salah, dia uploader. Data ownernya adalah tetap Pak Jokowi. Jadi di situ dalam rezim digital dan banyak referensi itu. Jadi maksud saya supaya tidak terjadi penyesatan publik nanti seolah-olah nanti Pak Jokowi nggak punya legal standing dalam melaporkan. Enggak. Data owner ya kalau mereka yang belajar dalam teknologi digital tetap mereka yang punya informasi di dalamnya. Sama seperti Pak Roy Suryo menampilkan KTP saya. Maka data ownernya tetap saya. Nah dari mana Pak Roy Suryo mendapatkan akses KTP saya? Apakah saya berikan langsung? Tetapi informasi yang termuat dalam KTP itu, ya saya pemilik datanya. Meskipun nanti disimpan di server YouTube. Distributornya siapa? Ya pemilik kanal YouTube. Begitu. Ya, jadi itu perlu saya luruskan supaya tidak lagi menjadi perdebatan. Iya, poinnya di sini adalah karena mengubah. Nah, makanya saya bilang tadi data ownernya Pak Jokowi. Pak Jokowi merasa bahwa informasinya di dalam objek digital yang diupload oleh Pak Dian Sandi Utama diubah gitu loh tuduhannya, sangkaannya. Diubah oleh saya sebelumnya atau Pak Roy Suryo atau Bu Tifa kan begitu. Jadi bukan Dian Sandi yang sebagai uploader yang bertanggung jawab, mereka yang disangkakan mengubah karena informasi yang termuat di dalam objek digital yang diupload oleh Pak Dian Sandi Utama adalah Pak Jokowi. Ketika mengubah maka masuklah delik pidana di Undang-Undang ITE. Iya, itu. Itu maksud Anda ya? Iya. Oke. Tapi itu diyakini bahwa punya Pak Jokowi ijazah yang bukan diupload Dian Sandi. Informasi kan terkait dengan Pak Jokowi nih. Ada di foto ijazah itu yang diupload oleh Pak Dian Sandi Utama itu kan Joko Widodo. Tapi kan Undang-Undang ITE mengubah dokumen asli. Apakah kemudian itu dokumen asli? Bukan objek digitalnya, Bang. Informasi yang kok ketawa sih? Enggak bagus ini menertawakan. Saya sedang serius. Boleh, gitu saya kasih kesempatan. Jangan, kan belum tahu, Pak. Okay. Ya. Pak Didit ya. Loh, kok silakan. Biarkan saya jangan diinterupsi dulu. Maksudnya gini, informasi yang diubah, maka itulah yang diberubah. Bentar, Bung Rismon. Tadi soal bilang ada yang lucu. Menurut Anda apa yang lucu, Pak Prof? Boleh sedikit aja. Baik, terima kasih. Saya melihat begini, kita bicara soal hukum, kita bicara soal ITE. Tapi Bung Rismon ini sudah mengaplikasikan ITE dan hukum. Ranahnya bukan dia. Nah, coba lihat dulu laporan Pak Jokowi. Yang dituduhkan milik saya. Dia tidak mengakui. Baca dulu laporan polisinya. Saya sudah baca. Makanya saya ketawa. Jadi dokumen itu tidak diakui oleh Pak Jokowi, tapi dikatakan yang dituduhkan milik saya. Baca dulu. Ini yang Dian Sandi maksudnya ya? Jadi Pak Jokowi bikin laporan polisi. Oke, betul. Dia menyatakan dokumen itu yang dituduhkan milik dia.
Nah, yang kedua, tadi uploadernya siapa? Dian Sandi. Dian Sandi. Lah, pasal 32 ayat 1 harus mentransmisikan. Siapa yang mentransmisikan? Di situ. Ya, ketika saya jelaskan kepada penyidik waktu itu. Makanya saya ketawa. Ini uploader, ya uploader yang kena harusnya. Bahwa kemudian itu diubah-ubah dan kemudian ada delik pidananya? Tidak ada saksi satupun yang menyatakan bahwa Mas Roy dan Bung Rismon ataupun Dr. Tifa pernah merubah-rubah. Tidak ada satupun ahli? Melakukan penelitian di sana. Makanya saya bilang, ini dirubahnya di mana? Kalau kita melihat akun X, masih ada. Kemarin di persidangan dilihat. Jadi tidak dirubah. Siapa yang merubah? Oke. Itulah yang saya ketawa gitu loh. Jadi jangan mencampur adukan masalah ITE dengan pidananya, ya kan? Dari bawah siapa yang mengubah? Toh masih asli, begitu Anda mengatakan itu kan? Tidak ada yang berubah. Dan yang menguploader satu-satunya cuma Dian Sandi. Itu. Kemarin itu Mas Aiman pada sidang praper yang kedua, hakim Pak Iketut Darmawan itu bahkan mengakses dari komputer Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, komputer yang netral, itu akun X-nya Dian Sandi. Dan di situ ketika diakses, akun Dian Sandi itu sama persis dengan ketika pertama kali diupload pada tanggal 1 April. Berarti pasal 32-nya ada orang yang mengubah kemudian melakukan rekayasanya, nggak ada sama sekali di situ. Dan tadi yang dikatakan Pak Didi itu sudah membaca dan kami juga sudah membaca laporannya Jokowi. Laporan Jokowi mengatakan bahwa itu yang disangkakan atau yang dituduhkan milik saya. Jadi dia tidak mengakui kalau dituduhkan itu. Kata-kata hukum itu penting sekali. Yang dituduhkan artinya apa? Artinya bukan milik Jokowi. Dia nggak mengakui. Dituduhkan milik Jokowi. Iya. Yang dituduhkan milik saya. Laporannya tolong dibaca gitu loh ya. Saya mengkajinya dari sisi hukum, gak bisa diaplikasi langsung dengan penerapan ITE gitu. Oke, bisa. Silakan Bung Rismon. Ya saya nggak bicara tentang hukum. Saya bicara tentang ya teknologi IT, Pak. Kan, ntar dulu, Pak. Penyimpangan yang menurut saya penyesatan publik adalah ketika dikatakan bahwa objek digital itu yang diupload Dian Sandi adalah milik Dian Sandi. Tidak. Di dalam teknologi informasi yang termuat, informasi yang termuat di dalam objek digital itu, itulah si pemilik. Kalau uploadernya lain lagi, bahkan file creatornya juga lain lagi, pencipta file, media ownernya juga lain lagi. Jadi ada beberapa kategori, jangan disamakan itu semua. Bapak tanya ahli IT siapapun nanti, ya mereka itu dasarnya. Data owner tidak sama dengan uploader, dengan media owner, dengan file creator dan lainnya, banyak kategori yang saya juga lupa gitu loh. Jadi artinya ya nanti silahkan diperdebatkan nanti di persidangan apakah nanti si pemilik terjadi perubahan yang dilakukan Pak Roy Suryo dan Bu Tifa. Nah, satu itu. Yang kedua adalah di dalam dunia digital itu dikenal dengan replikasi. Ya, replikasi itu bahwa penggandaan. Seperti kita mengcopy file. Maka itu adalah representasi dari objek digital yang diupload oleh Dian Sandi Utama. Pertanyaannya, ketika kita mengubah atau dalam tanda kutip memanipulasi secara digital replikasi dari objek digital yang diupload oleh Dian Sandi Utama untuk mendukung formula kita bahwa itu asli atau palsu, itu juga secara teknologi informasi kita memanipulasi secara digital karena replikasi gitu loh. Jadi bukan berarti apa yang dipahami bahwa yang diupload itu nggak berubah, tetapi yang replikasinya hasil download, hasil copy dan segala macam untuk mendukung misalnya hipotesa kita, maka itu juga dikategorikan dalam hal manipulasi. Kalau manipulasi maksud saya di sini adalah dengan tujuan jahat, misalnya ya. Kita membuat misalnya foto Pak Dumakno sehingga seolah-olah match dengan foto di ijazah Pak Jokowi. Itu juga manipulasi digital karena apa? Kita bermaksud jahat di situ. Oleh karena itu, saya menginginkan walaupun produk aslinya nggak berubah. Itu namanya replikasi, Bang. Betul. Jadi duplikatnya yang dilakukan manipulasi digital lah. Karena itu representasi daripada yang aslinya 100% itu. Termuatkan misalnya hasil replikasi dari atau hasil download misalnya ya dari hasil pengunduhan dari objek digital yang diupload oleh Dian Sandi Utama, maka informasinya kan tetap sama. Tulisannya kan tetap Pak Joko Widodo meskipun resolusinya mungkin lebih rendah. Tetap sama di situ tertulis nomor induk mahasiswa, tanggal lahir, tempat dan tanda tangan. Nah, sekarang kalau di sini dimanipulasi,
Meskipun di uploadan tidak dimanipulasi, maka dia juga harus bertanggung jawab terhadap hasil replikasi itu. Jangan-jangan, yaitu ketika melakukan cropping ya, terhadap hasil objek replikasi itu dan dilakukan manipulasi sehingga seolah-olah sama atau match dengan foto Pak Dumakno, maka terjadi penyesatan publik. Itu sudah masuk ke dalam konstruksi hukum itu. Nggak boleh itu. Nggak, tapi saya bilang gini, ini katakan buku. Buku ini saya ubah satu hurufnya, saya ubah gitu. Tapi buku ini tetap ada. Lalu kemudian saya analisis. Saya ubah karena saya mau analisis. Ya. Apakah itu kemudian dianggap mengubah? Kalau kita bicara pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE, kita kan bicara soal itu. Itu tidak bisa dikategorikan seperti itu. Dan harus diikuti dengan transmisi hasil perubahan itu. Tapi aslinya sudah tidak bisa diakses. Itu baru bisa? Baru bisa. Ngadelik. Ya. Kalau aslinya masih ada, lalu dilakukan analisis, kemudian ditambah dan seterusnya dilakukan manipulasi digital lah kurang lebih. Ya. Atau analisis digital lah. Ya. Itu nggak bisa ngadelik. Kenapa? Dan itu ditanya sama penyidik sama saya. Apakah boleh ada orang mengaku sebagai peneliti, kemudian melakukan penelitian atas dokumen elektronik atau whatever, dia bilang, kemudian dinyatakan bahwa itu adalah 99,9% palsu. Itu di perkara pokok, saya menjadi ahli. Oke. Saya bilang begini, Anda kalau bicara soal pidana, Anda harus bicara soal azas legalitas. Ya, jadi azas legalitas itu ada aturan yang melarang tidak? Coba, nggak ada, dia bilang. Ya sudah, jangan tanyakan lagi. Apakah boleh atau tidak? Jadi kalau jawabannya boleh. Bukan boleh, tidak ada aturan yang melarang. Oke. Tidak ada hukum yang akan menindaknya. Oke. Ya, jadi kita jangan salah. Kita bicara tadi segala sesuatu. Oke, Bung Rismon saya hargai kalau bicara soal ITE. Tetapi ketika dia sudah bicara, oh ini maksudnya begini, harusnya dimintai pertanggungjawab, itu hati-hati, sudah masuk ranah hukum. Tidak bisa. Jadi saya kemarin jadi ahli dan kemarin ada saksi yang dihadirkan. Saksi itu pernah kena pasal 32 ayat 1. Soal pengubahan tadi itu ya? Soal itu. Oke. Dan saksi tersebut bebas. Saya jadi ahlinya waktu itu. Dan sampai Mahkamah Agung. Nggak pakai macam-macam ya. Saksi kok bebas? Saksi Bukan. pasti bebas? Kemarin saksi di perkara pra-peradilan, dia dulu pernah tersangka. menjadi Oh, terdakwa. sempat jadi tersangka. Menjadi terdakwa. Terdakwa bahkan, oke. Yes. Ditahan di Polda Metro. Ya. Tetapi akhirnya bebas. Dan dia bilang, kalau saya tahu bahwa bisa pra-peradilan, saya akan lakukan pra-peradilan. Dia bilang begitu. Ahlinya, dia bilang saya waktu itu. Oke. Sekian. Sedikit lagi Bang. Didit. Oh, oke. Ya, tentang replikasi ya Pak Didit. Ada seseorang melaporkan saya dengan video AI generated. Oke. Dia manipulasi, padahal itu hasil replikasi atau hasil download dari sebuah video di kanal saya Baligi Academy. Terus dimanipulasi. Padahal tetap bisa diakses itu video saya yang asli. Dan hasil manipulasi itu AI generated, seolah-olah saya mengatakan menuduh figur publik itu membiayain segala macam 5 miliar. Ya. Kalau argumentasi Pak Didit bahwa video yang ada ini bisa diakses, tidak berubah. Tetapi lihat hasil cloningan itu dipakai, dimanipulasi untuk kepentingan dia. Bisa nggak itu dikenakan pasal undang-undang ITE? Bisa. Ya, tapi bukan itu, 32. maksud saya gitu. Tapi bukan Rezim 32. cloning, rezim Bukan. replikasi. Bukan 32 ayat 1. Ya. Jadi salah kalau kita bilang ITE itu terlalu gamblang. Jadi kita bicara itu soal Kalau diubah untuk kepentingan yang bersangkutan, pasal berapa? diubah untuk kepentingan yang bersangkutan Iya. menjadi asli. 35. Bukan menjadi asli. Untuk menganalisis bahwa dibuktikan bahwa itu palsu. Oh, jadi begini. Kalau seandainya kita mengambil satu gambar Ya. di website atau dimanapun, ya. Kemudian kita ubah, tapi kita tidak mengakses sistem komputernya yang akun X misalnya. Berarti kan aslinya masih ada. Oke. Nah, kemudian kita cloning, kita robah-robah. Oke. Misalnya, kemudian kita transmisikan. Oke. Nah, itu pasalnya beda. Pasal berapa itu? Pasalnya itu pencemaran nama baik atau fitnah. Oke. Bukan Ya. pengubahan Bukan. dokumen digital. Bukan, dia harus merubah sistem elektroniknya. Bang Eman, Gitu. aku interview.